Jumat 14 Februari 2025, PJ Wali Kota Malang bersama Kepala DLH Kota Malang dan pemberi CSR akan melakukan kunjungan lokasi progres di 3 lokasi Kota Malang, yakni TPS Sulfat, TPS Merjosari, serta SD Negeri Ketawang Gede 3 Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengatakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat diharapkan tidak menjadi kendala dalam berkarya untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Selain bakal mengoptimalkan anggaran yang berasal dari APBD, APBD Provinsi maupun APBD Kota Malang, pihaknya juga terus menggali potensi anggaran dari CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan pada hari Jumat 14 Februari 2025 akan melakukan kunjungan lokasi progres tanggung jawab sosial perusahaan. Peninjauan tersebut bertempat di TPS Sulfat, kemudian SD Negeri Ketawang Gede 3 Kota Malang, dan terakhir adalah TPS Merjosari. Seperti apa rangkaian kunjungan lokasi di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Enam tempat pengelolaan sampah atau TPS di Kota Malang mendapatkan bantuan revitalisasi dari Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TSP. 6 tempat pembuatan sampah itu antara lain adalah TPS Moharto, TPS Sulfat, TPS Merjosari, Jalan Ikan Tombro, Jalan Kartini, dan Jalan Bilis. Di titik pertama, yakni di TPS Purwantoro yang berada di Jalan Sulfat, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan datang bersama rombongan disambut hangat oleh Kepala DLH Kota Malang dan para pemberi CSR. Revitalisasi TPS Purwantoro atau lebih dikenal dengan TPS Sulfat adalah persembahan CSR atau TSP dari PT Bintang Megatama Pemenang dan CV Adi Karya Utama. TPS Sulfat sudah berhasil rampung 100%. Pengerjaan TPS Sulfat berjalan dalam 5 minggu terhitung sejak awal Januari hingga minggu pertama bulan Februari 2025. Di TPS Sulfat, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menerima bantuan dari Forum TSP untuk revitalisasi TPS senilai 360 juta rupiah. Kondisi TPS Sulfat yang sudah direvitalisasi sudah tidak ada lagi sampah yang meluber ke jalan raya. Fondasi sudah dicat dan diberi penutup pada bagian atas fondasi. Dan secara simbolis, PJ Wali Kota Malang bersama pemberi CSR melakukan penandatanganan di TPS Sulfat. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pengelolaan persampahan melalui revitalisasi tempat pembuangan sampah atau TPS. Program CSR dari para pelaku usaha ini dinilai sebagai langkah awal menuju pengelolaan persampahan yang lebih baik. TPS-TPS yang sudah direvitalisasi siap menjadi percontohan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menghimbau kepada organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan
memastikan pelayanan dan pembangunan Kota Malang dapat mengoperasikan sumber anggaran lainnya sesuai regulasi yang ditentukan. Mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Ketawang Gede 3, Kecamatan Lebokwaru, Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang bersama Kepala SDN Ketawang Gede 3 beserta tenaga pendidik. Dalam kunjungan lokasi kedua ini, PJ Wali Kota Malang langsung melihat kondisi fisik bangunan masing-masing ruang kelas yang ada di SD tersebut. SD Negeri Ketawang Gede Kota Malang sangat berterima kasih karena pemerintah Kota Malang dan pelaku usaha sudah menyasar sekolah tersebut sehingga siswa-siswi dapat berjalan dengan nyaman. Sebab menurut salah seorang kepala SDN tersebut, kondisi fisik ruang kelas ada yang benar-benar rusak sehingga mengharuskan anak-anak belajar di luar selama 2 bulan. Dana CSR tersebut dipergunakan sekolah ini untuk merevitalisasi 7 ruang kelas dan ruang musola. SD Negeri Ketawang Gede Kota Malang mendapat anggaran 611 juta rupiah untuk merevitalisasi kondisi ruang sekolah yang rusak. Dikatakan PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, anggaran 611 bukanlah nilai yang kecil. Tidak hanya melakukan renovasi plafon atau dicat kelasnya, namun seluruh ruang kelas dibongkar diganti menggunakan kerangka baja ringan. Usai melakukan peninjauan, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan memberikan sambutannya. Iwan sangat mengapresiasi gerak cepat perangkat daerah terkait perbaikan tersebut. Perbaikan dilakukan sejak pertengahan November 2024 dan berakhir pada Januari 2025. Kedepan, PJ Wali Kota Malang mendorong lebih banyak lagi pengusaha yang terlibat dalam program Pemkot Malang, khususnya untuk pelayanan masyarakat. Yang tentunya bisa menjadi lesson learn atau pembelajaran bagi kita semua. Kalau kita punya niat yang baik, kalau kita urai semua permasalahan, bagaimana bisa kita selesaikan, kalau kita punya etikat yang baik juga untuk melakukan pembangunan, ternyata bisa kita lakukan. Kalau komunikasi, kolaborasi dan sinergi kita, pemerintah Kota Malang bersama para pelaku usaha lainnya yang kita ajak, kita duduk bareng, kita sampaikan bahwa
perlu ada kehadiran para pelaku usaha untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang, khususnya di sekolah. Bagi saya anggaran 611 itu bukan nilai yang kecil, bukan rehab yang kita hanya rehab plafonnya, rehab kelasnya atau kita cat kelasnya, tapi ini satu bukti semuanya kita bongkar. Kemudian jangka panjang kita bicaranya, kerangkanya bukan lagi pakai kusen, tapi melalui kerangka baja ringan yang tentunya bisa bermanfaat atau tidak mengalami kerusakan 10-20 tahun ke depan. Nah, inilah satu bentuk menurut saya pembelajaran bagi kita semua. Saya berharap nanti ini bisa direplikasikan. Ada yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, dan kalau ada yang darurat, lakukan pembiayaan itu dari para pelaku usaha yang di luar sana masih banyak, dan yang di luar sana juga punya komitmen yang sama untuk membantu Kota Malang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berperan memberikan dukungan. Akhirnya kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap rehabilitasi sekolah khususnya di Ketawang Gede. Kunjungan lokasi progres tanggung jawab sosial perusahaan di SD Negeri Ketawang Gede 3 Kota Malang ditutup dengan kegiatan potong tumpeng bersama PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan. Lesson learn dalam rangka untuk bagaimana kita pemerintah Kota Malang bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha. Kalau tidak salah pelaku usaha kita itu hampir 2.000 waktu kita mendata dengan teman-teman TSP, tapi yang kita ajak bicara baru 150 yang kita undang, gitu ya Pak ya. Kita ajak 150 yang kita undang dan luar biasa tanggapannya. Harapan saya masih ada di luar sana yang 2.000 sekian lagi yang perlu kita ajak untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya di Kota Malang. Pertanyaannya kawan-kawan di pelaku usaha, apa perannya pemerintah daerah kalau kami para pelaku usaha dilibatkan? Ya jelas kalau satu contoh lagi pembelajarannya, ada sekian masalah dirumuskan, kemudian tetapkan prioritas menjadi 11 prioritas, pembiayaannya itu beragam, berkolaborasi. Pasar besar yang sedang berproses terus, itu kita fokuskan untuk pembiayaannya dari APBN. Banjir, Soekarno-Hatta, kita fokuskan kepada APBD provinsi. Alhamdulillah sudah ada dan sedang proses tahun ini, habis lebaran itu dilakukan pembangunan. Ada lagi pembangunan sekolah yang tahun ini juga kalau nggak salah dari APBD ya kita siapkan 5 miliar. Dari 57 nanti akan ada intervensi-intervensi lagi. Di samping ada sumber-sumber dana yang lainnya. Artinya kontribusi APBN, kontribusi APBD provinsi, kontribusi APBD kota. Kemudian ada kontribusi dari para pelaku usaha. Nah ini satu model yang menurut saya yang baik, perlu dilanjutkan, perlu direplikasikan. Ternyata bisa kita sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa proses penyelenggaraan pembangunan tidak hanya menggunakan dana APBD Kota Malang, tapi bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha dengan melibatkan APBN dan melibatkan provinsi. Bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik, kemudian memetakan mana yang bersumber dari APBD, mana yang bersumber dari APBN, mana yang bersumber dari para pelaku usaha. Saya dengan melihat seperti ini, saya ucapkan terima kasih bagi
para pelaku usaha yang sudah memberikan kontribusi di dalam pembangunan, khususnya yang 11 prioritas. Tapi bagi para pelaku usaha di luar sana yang sangat banyak, mari kita tingkatkan model-model yang sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat maupun kami di pemerintah Kota Malang. Usai mengunjungi SDN Ketawang Gede 3 Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan beserta rombongan menuju titik terakhir yakni TPS Merjosari Kota Malang. Di TPS Merjosari, kegiatan permak TPS meliputi peninggian tembok, perbaikan rangka atap, pemasangan pagar, pembuatan landasan untuk mengangkut sampah dan pengecatan ulang. Upaya ini bertujuan agar TPS menjadi layak dan tertata sehingga tidak menimbulkan bau menyengat dan tampilan kumuh yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. TPS Merjosari juga mendapat bantuan dari Forum TPSP senilai 299 juta. Ini sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan. Ikut menyaksikan bersama di mana saat ini adalah prosesi serah terima daripada Forum TSP terkait dengan adanya bantuan CSR yang dilakukan teman-teman pelaku usaha pelaku kegiatan khusus mengakomodir kegiatan prioritas Bapak PJ Wali Kota selama ada di Kota Malang. Nah, sebelumnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengucapkan terima kasih Bapak atas sebagaimana kami mampu di dalam perangkat daerah untuk menerima manfaat. Mudah-mudahan ini juga ikut membuka teman-teman pelaku usaha pelaku kegiatan lainnya untuk ikut membantu di dalam kali kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Malang. Di TPS Merjosari, PJ Wali Kota Malang secara simbolis menerima bantuan dari Forum TSP senilai 299 juta. Menurut Nur Rahman Wijaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, mengatakan bahwa revitalisasi ini mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan tentang besaran anggaran yang diberikan pelaku usaha. Rahman berharap revitalisasi berjalan ke 77 TPS di Kota Malang, karena 6 TPS saat ini sebagai pilot project. Nur Rahman mengungkapkan rasa syukurnya atas kolaborasi positif antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan revitalisasi TPS.
alhamdulillah, syukurillah, wala ilaha illallah. Hari ini secara simbolis Bapak PJ Wali Kota menerima dari forum TSP sebagaimana program bantuan CSR khusus revitalisasi khusus TPS-TPS. Ada 2 agenda kegiatan yang bisa kita sajikan yang secara kegiatannya sudah hampir mendekati 100%. Salah satunya adalah di TPS Sulfat dan salah 2-nya adalah TPS Merjosari. Kami sebagai penerima hibah manfaat ini tidak melihat daripada besarannya, Mbak. Kami lebih menerima ini sebagai suatu bentuk manfaat yang mana ini belum bisa dilakukan oleh APBD Kota Malang. Karena ada keniatan yang baik yang dilakukan teman-teman pelaku usaha kegiatan ini, kami mencoba mengestimasi secara besaran. Terkait dengan jumlah besaran itu terhadap kesesuaian hasil di lapangan, tentunya kita berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan di dalam perencanaannya saja. Mengenai besarnya kami tidak mengukur karena ini kan bukan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Terlebih karena adalah bantuan dari teman-teman pelaku usaha pelaku kegiatan untuk memperbaiki TPS-TPS di Kota Malang. Saat ini terakomodir oleh kegiatan CSR yang diakomodir sama teman-teman TSP, ada 6 TPS di Kota Malang. Ya, kami berharap sebagai penerima hibah manfaat dari ini semua menggugah semua teman-teman khususnya pelaku usaha pelaku kegiatan atau siapapun untuk meningkatkan kesadaran sehingga pengelolaan persamaan di Kota Malang ini bisa lebih baik lagi dengan pembangunan semacam ini. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah rangkaian kunjungan lokasi yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, di mana tadi di titik yang pertama mengunjungi TPS Sulfat, kemudian ke SD Negeri Ketawang Gede 3 Kota Malang, dan terakhir tadi adalah di TPS Merjosari. Dan tentunya harapan dari kunjungan lokasi progres tanggung jawab sosial perusahaan ini bisa memberikan manfaat dan tentunya untuk pembangunan Kota Malang ke depannya. Akhir kata, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.